untuk sahnya ibadah syariat kita. Kita juga wajib mempelajari ilmu akidah ataupun ilmu teknologi Islam, yaitu dari jalur ilmu bertauhid, ilmu tauhid. Karena sah ibadah kita kalau hati kita mengerti apa yang disembah dan siapa dia, dan juga harus mampu kita bedakan antara pencipta alam dan dengan alam semesta. Itu salah satu faedah kita mempelajari ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Sedangkan untuk menserviskan dan mengharuskan kedua ilmu itu, ilmu tauhid dan ilmu fiqh, juga kita sudah sering kita pelajari setiap pelajaran kita dari ilmu syariat dan juga dalam ilmu fiqh syariat. Maka itu wajib kita amalkan dengan sesungguhnya, dengan catatan kita harus introspeksi diri, yaitu mengubah dan membuangkan jauh-jauh segala hal-hal dan sifat-sifat dan perbuatan, juga ucapan, perbuatan dan juga perbuatan terhadap hal-hal yang membatalkan pahala daripada amalan. Semua maksiat walaupun tidak mampu sekaligus kita hilangkan, itu wajib kita usaha untuk membuangkannya maksiat itu secara sedikit demi sedikit supaya masuk ilmu agama juga demikian rupa, yaitu sedikit demi sedikit. Kemudian dunia ini Allah tidak mengambil sesuatu apapun keuntungannya dan faedah dan hikmah, hanya menjadikan dunia adalah sebagai tempat bagi kita selaku makhluknya, dan yang diberikan kepadanya hanya dua jenis, yaitu jin dan manusia. Sedangkan lainnya itu menjadi perhiasan dan godaan bagi kita yang diwajibkan, yaitu beribadah kepadanya, termasuk pangkat, jabatan, perempuan, kecantikan dan lainnya. Bukan tidak boleh, tetapi kita sekedar demi untuk tidak merusakkan akidah dan amalan agama. Kita terbatas, bukan tidak boleh. Mencari rezeki boleh, mencari yaitu untuk keberkahan juga boleh, tetapi walaupun dalam ilmu tasawuf itu dilarang. Tetapi kita itu semua itu kita gunakan demi agama, untuk mempertahankan dan memperjuangkan dan mengamalkan dari Allah yang menentukan. Selalu faedah dan hikmah kita mempelajari ilmu fiqh. Dengan ilmu fiqh tujuan kita beramal untuk menjauhkan diri daripada penjara Allah, yaitu azab neraka. Dan tujuan kita untuk kebaikan kita untuk menggapai untuk memasuki surga. Cuma dalam hal itu tergantung pada amalan hati dan amalan jawarih, amalan yang satu. Maka amalan hati itulah ilmu akidah, ilmu tauhid, faedah dan hikmah ilmu tauhid.
dalam ilmu fiqh ada dikatakan kita hidup ini bukan hanya di dunia, tetapi juga setelah mati nanti Allah juga menghidupkan kembali setelah kita perintah Allah, yaitu diperintahkan menghidupkan dalam pada malaikat Israfil. Kali yang pertama mati semua, dan kali kedua hidup kembali. Hidup yang kedua itu yang kekal abadi, baik dalam neraka maupun dalam surga. Namun demikian, orang mukmin yang maksiat terbatas dalam neraka, habis yaitu siksaan daripada dosa, kita akan dikeluarkan dimasukkan ke dalam surga. Namun demikian kita berusaha sebaiknya kita tidak tersentuh dengan itu neraka. Oleh karena demikian, dalam yaitu transit kita di kuburan itu kita telah mengetahui sedang azab dan nikmatnya kubur dan hara-hara nanti di alam masyar dan proses syarat dan mizan dan lainnya. Jadi dalam kuburan itu kita akan bertanggung jawab apa yang kita lakukan semasa hidup sekian umur diberi Allah dalam dunia. Di waktu malaikat Munkar wa Nakir menanyakan, "Marabuka manabiyuka?" Saya dalam dunia akan mempelajari ilmu akidah, ilmu ideologi Islam, ilmu tauhid. Kita diberikan mampu menjawab di waktu ditanyakan, "Marabuka?" Nanti roh dan jasad juga menjawab, "Allahu Rabbi." Mana juga Muhammadun Nabi. Tetapi kalau kita tidak belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, sekarang di dunia apa yang kita yakinkan, itulah nanti yang terjawab. Oh, misalnya kita yakinkan pekerjaan, ya PT apa, itu kita jawab. Ataupun kita yakin selalu pada TV, ya kita jawab. Nah, jadi itu faedah dan hikmah kita mempelajari ilmu tauhid. Apa yang yakin di dunia, apa yang kita ikuti di dunia, yang selalu terserap terhadap dalam hati, itulah nanti akan terjawab. Maka oleh karena demikian kaidah kepada agama, namun pun kita tidak perjuangkan, tetapi kita wajib mempertahankan apa adanya yang telah kita pelajari. Kemudian hikmah kita mempelajari ilmu fiqh, misalnya yang kita pelajari huruf, masail, dan lainnya. Itu nanti di alam kubur, di waktu Munkar wa Nakir menanyakan, "Mengiblatuka?" dan "Mengimamuka?" Kalau kita sering mengamalkan ilmu Islam, sering kita memang selalu mengadakan tak pernah tinggal salah, tidak pernah tinggal sembahyang, selalu kita menghadap kiblat satu hari 5 waktu yang semestinya, bahkan lebih dengan salat-salat sunnah. Maka dengan pertanyaan "Mengiblatuka?" kita menjawab "Al-Ka'batu qiblati, Al-Qur'anu imami." Kenapa kita jawabkan Al-Quran imami? Berdasarkan Al-Quran, daripada pencerahan, daripada penceramah, pendakwah dan sebagainya. Maka kita ikuti sebagaimana semalam, kita ikuti dan kita laksanakan, sehingga di waktu malaikat Munkar wa Nakir menanyakan "Mengiblatuka?" karena selalu kita salat yang benar dengan mempunyai ilmu pengetahuan, kita mengenalkan waktu dan kita mengenalkan hukum, juga mengenalkan syarat sebab tahu sah dan tidaknya, maka kita menjawab "Al-Ka'batu qiblati."
Al-Qur'anu imami. Tapi kalau kita selama di dunia tidak mau belajar hukum Islam, sedangkan kita mengakui diri orang beriman dan orang Islam, tidak pernah belajar dan juga tidak pernah beribadah, walaupun salat, puasa, zakat dan sebagainya, maka nanti tidak mampu menjauh, maka kenaklah azab kubur pada kita. Kemudian yang ketiga, ilmu tasawuf, itu ilmu untuk memperbaiki sifat tata laksana akidah dan juga untuk memperbaiki yaitu sifat tata laksana ibadah, dan juga terhadap ilmu tasawuf itu sendiri, yaitu untuk kita mengamalkan dengan secara beradab dalam ilmu fiqh, ilmu tauhid, dan untuk diri tasawuf itu sendiri. Misalnya ilmu tasawuf itu kalau bagaikan bangunan, kita umpamakan bagaikan relik, yaitu untuk mempercantik pandangan daripada yaitu mata. Maka ilmu tasawuf mengajari kita khusyuk, tidak boleh melihat kiri kanan atas bawah, telah ditentukan pandangan pada tempat sujud misalnya. Kemudian tangan kita diatur, yaitu sedikit di bawah susu, di atas dada, dan berlaku sendiri. Itu termasuk dalam ilmu sufi ataupun tasawuf. Dan juga membacakan kalimat itu harus sesuai dengan tajwid Al-Quran dan sebagainya. Maka dalam hal itu juga ada termasuk ilmu sosial. Maka dalam hal itu, dalam sosial kita bertauhid dan beribadah, juga sosial kita kepada masyarakat, baik pun yaitu non muslim sekalipun, apalagi dengan secara yaitu muslim. Maka dalam hal itu nanti dalam kubur akan ditanyakan, ma ikhwanuka, apa yang menjadi saudara kami dan siapa menjadi saudara kami. Kalau di sini kita mempunyai harta benda, tidak mau kita nafkahkan demi agama, juga kita mempunyai kerabat, andai dan taulang, juga dan keluarga, kita tidak mau yaitu mengajari ataupun mengamalkan ilmu sosial ataupun sosiologi, sehingga kita menjadi marah dan putus hubungan dengan saudara seagama, bahkan saudara sebangsa seakidah pun kadang-kadang kita putuskan. Maka dalam hal itu, di waktu kita dekat ma ikhwanuka, kita tidak mampu menjawab al-mu'minun wal muslimun ikhwani. Dikatakan semasa hidup di dunia kita putus tali persaudaraan, maka penting kita hubungkan silaturahmi sesama teman, baik kawan organisasi walaupun non muslim umpamanya. Maka kalau kita berbaik budi, kalau ditanyakan ma ikhwanuka, maka kita menjawab al-mu'minun wal muslimun ikhwani. Itulah faedah dan hikmah, yaitu dalam waktu yang singkat buat sementara. Hikmah kita belajar tauhid, mampu menjawab Allah Rabbi Muhammadun Nabiyyi. Hikmah kita pelajari dan amalkan ilmu fiqh, kita mampu menjawab Al-Ka'batu Qiblati, Al-Quran Imami. Hikmah kita yaitu bawakan sifat tauhid dan fiqh dalam masyarakat. Di waktu ditanyakan ma ikhwanuka, kita mampu menjawab al-mu'min wal muslimin ikhwani. Hanya demikian. Kemudian saya mohon para jemaah supaya mendengar kita memasuki dalam khutbah Jumat, karena berbeda undang-undangnya dengan khutbah umum. Mohon didengar dan diperhatikan, seandainya salah ataupun silap, ketinggalan dan kejanggalan, setiap
sekiranya tidak sanggup berbuat Jumat, saya mohon untuk diajari ataupun ditegur, ataupun tidak diajari, tidak ditegur juga boleh, tetapi dengan catatan salah seorang daripada bapak-bapak ibu-ibu yang memang mampu dan tahu yang sebenarnya, kita mohon segera berdiri kembali untuk membaca khutbah, sedangkan kita jamaah tenang. Alhamdulillahilladzi fa'alis samawati wa rafi'ha wa basitil ardi wa waqi'ha alimil asrari wa sami'iha ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu musawwirul ajinnati fi dhulamiha وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أخبرنا بأن الله تقدر قولها وأقوالها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الهدى والتقى. أيها الناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم